Selamat berjumpa lagi dengan Tata Tutorial. Di video kali ini saya akan menjelaskan pembuktian teori dari hukum Kirchhoff kedua atau dikenal dengan KVL dengan menggunakan software aplikasi simulasi LT-Spice. Sekarang kita lihat teori dari hukum Kirchhoff kedua ini atau KVL, di mana jumlah tegangan dalam sebuah loop tertutup sama dengan 0. Nah, kita lihat di sini contoh rangkaian yang terdiri dari sebuah sumber tegangan, kita sebut di sini E, dan dihubungkan dengan 3 buah resistor yang dirangkai secara seri sehingga membentuk sebuah loop tertutup seperti ini. Kalau kita lihat dari teori hukum Kirchhoff kedua ini atau Kirchhoff voltage law, di mana jumlah tegangan dalam sebuah loop tertutup sama dengan 0, atau kalau kita ekspresikan di rangkaian ini adalah minus E plus V1 plus V2 plus V3 sama dengan 0. Nah, ini. Atau bisa juga jumlah tegangan yang ngedrop di masing-masing R itu akan sama dengan besarnya tegangan sumber. Di gambar yang di bawah ini adalah contoh pengukuran di lab, di mana sumber tegangan diwakili dengan sebuah sumber tegangan DC di sini ya. Kemudian ini adalah sirkuitnya, 3 buah resistor disusun secara seri. Kemudian di sini ada alat ukur voltmeter ya, yang bisa mengukur secara paralel mulai dari V1, V2 sampai dengan V3. Untuk selanjutnya pembuktian dengan menggunakan simulasi LT-Spice kita bisa lakukan sebagai berikut. Kita buka dulu new schematic. Kita masukkan elemen-elemen rangkaiannya mulai dari komponen ya. Kita masukkan dulu adalah sumber tegangan atau voltage ya. Sumber tegangan. Kemudian kita masukkan komponen resistor 3 buah ya. Ini ada kontrol R dulu. Ini ada R1 ya, kemudian di sini kita pasang R2 dan di sini kita pasang R3. Selanjutnya kita coba buat wiringnya ya. V1 ini dihubungkan dengan terminal R1, R1 dihubungkan dengan terminal R2, kemudian ujung R2 dihubungkan dengan terminal R3, dan ujung dari terminal R3 dihubungkan dengan sumber negatif dari sumber tegangan. Jangan lupa kita pasang grounding di salah satu sisi ini. Kita buat wiringnya juga. Oke. Selesai. Berikutnya kita setting nilai dari tegangan dan masing-masing R ya. Untuk tegangan kita masukkan sebagai contoh itu 10 volt, dan R1 saya masukkan nilainya misalnya 500 ohm. R2 saya masukkan 1 kilo ohm. Begitu pula dengan R3 saya masukkan 1 kilo ohm. Nah, sekarang kita sudah mempunyai sebuah loop tertutup
yang disuplai oleh sumber tegangan V1 sebesar 10 volt. Selanjutnya marilah kita coba ukur nilai dari masing-masing tegangan yang ngedrop di R1, R2, R3 atau nanti kita sebut dengan istilah V1, V2, dan V3. Sebelum melakukan simulasi pengukuran, saya akan mengganti dulu label V1 supaya nanti tidak rancu dengan V1 hasil pengukuran di R1. Kita ganti ini dengan nilai E aja di sini ya. Oke. Jadi sekarang sumbernya adalah E. Berikutnya baru kita akan melakukan simulasi pengukuran dengan menjalankan tombol run di sini. Nah, di edit simulasi ini nanti bisa kita lihat stop time-nya saya setting di 1 milisecond aja cukup. Baik, selanjutnya kita akan coba melakukan pengukuran di masing-masing terminal ya. Yang pertama kita akan mengukur besarnya tegangan sumber. Nah, tegangan sumber ini referensinya terhadap ground. Jadi kalau kita klik di sini, maka akan diperoleh besarnya nilai daripada E di sini ya. Itu adalah 10 volt. Berikutnya kita akan mengukur besarnya tegangan yang ngedrop di masing-masing R1, R2, R3 atau nanti kita sebut V1, V2, dan V3. Nah, pengukuran tegangan yang ngedrop di R1 ini dengan menggunakan simulasi LT-Spice ini agak berbeda dengan kalau kita mengukur terhadap referensi ground. Karena kalau mengukur tegangan di R1 yaitu mengukur tegangan di antara kaki dari terminal R1 ya, jadi bukan terhadap ground. Jadi caranya seperti ini, jadi klik di titik ini, kemudian kita drag ke sebelah kanan. Di sini akan muncul probe warna hitam. Jadi ini mengukur tegangan yang ngedrop di R1 bukan terhadap ground, tapi di antara terminal R1. Hasilnya kita lihat. Nah, hasilnya di sini karena ini tidak jelas, kita akan coba klik di nilai pembacaannya. Nah, hasil pengukurannya adalah 2 volt. Berarti ini adalah 2 volt. Hal yang sama kita akan lakukan pengukuran di R2. Ya, caranya kita klik di sini probe, drag ke bawah, kita akan lihat hasilnya. Nah, ini hasil pengukuran dari V2. Ya, besarnya sebesar, kalau ini bisa terbaca 4 volt, atau kita lihat lebih detailnya. Nah, ini adalah hasilnya adalah 4 volt. Kemudian pengukuran V3 kita lakukan di sini. Nah, kalau V3 ini mau pengukuran langsung diklik di sini atau di drag seperti ini, itu akan diperoleh hasil yang sama. Hasilnya adalah sebesar 4 volt. Jadi V3 ini di terminal ini referensinya terhadap ground juga. Kalau kita klik di sini hasilnya adalah 4 volt. Baik, jadi dari hasil pengukuran ini kita sudah memperoleh besarnya dari E sebesar 10 volt. Kita ulangi lagi, E sebesar 10 volt. Kemudian V1 sebesar 2 volt. Kemudian V2 sebesar 4 volt. Dan V3 sebesar 4 volt. Kalau kita kembali lagi ke teori awal dari KVL ini, bahwa jumlah tegangan dalam sebuah loop tertutup sama dengan 0. Jadi tadi kita sudah bisa membuktikan
Ya, kita buktikan di sini besarnya tegangan E, ya. E ini itu besarnya adalah 10 volt, ya. Ditambah, berarti ini kalau di sini 10 volt berarti ini min 10, ya. Berarti V1 ini adalah 2, kemudian V2 di titik ini sama dengan 4, ya. V2 sama dengan 4, ya. Dan V3 sama dengan 4. Nah, jadi sudah terbukti bahwa di sini nanti kalau dijumlahkan min 10 plus 2 plus 4 plus 4 sama dengan 0. Atau bisa juga diekspresikan 10 sama dengan 2 ditambah 4 ditambah 4. Ya. Demikian pembuktian dari teori hukum Kirchhoff kedua atau KVL dengan menggunakan hasil pengukuran dengan simulasi LT Spice. Ya. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa klik like dan subscribe.